Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkanlah saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan sebuah tema, yaitu hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, Allah menginginkan manusia ini bisa kembali masuk ke dalam surga. Untuk itu Allah menurunkan wahyu berupa kitab suci Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu firman-Nya adalah surah At-Tin yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Yang artinya, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, kata Allah, sungguh telah aku ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia itu asfala safilin, serendah-rendahnya kepada serendah-rendahnya tempat. Tsumma radadnahu asfala safilin. Serendah-rendahnya tempat tersebut adalah neraka. Tapi illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal kebajikan. Jadi kalau orang itu beramal kebajikan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke tempat yang mulia, yaitu surga Jannatun Naim, surga tempat kenikmatan. Kemudian amal kebajikan tersebut apa? Banyak sekali yang bisa kita laksanakan, terutama dan yang wajib adalah sholat 5 waktu. Kemudian puasa di bulan suci Ramadan, zakat, kemudian haji jika mampu. Di samping itu,
kita juga harus berperilaku terpuji. Dengan berperilaku terpuji, kita akan tenang hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Di antara perilaku terpuji tersebut adalah perilaku tanggung jawab. Apakah tanggung jawab itu? Tanggung jawab artinya siap menerima kewajiban dan tugas dengan sungguh-sungguh. Bertanggung jawab juga bisa diartikan bersungguh-sungguh dalam perbuatannya dan berani menerima akibatnya. Itu tanggung jawab. Sekali lagi, tanggung jawab adalah siap menerima kewajiban dan tugas dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya. Jikalau tugas tersebut tidak terpenuhi, dia siap dan berani untuk menerima akibatnya. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan tugasnya tersebut dengan sebaik-baiknya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua adalah pemimpin. Kalau tidak pemimpin negara, kalau bukan menjadi pemimpin dunia, mungkin pemimpin negara. Kalau tidak pemimpin negara, mungkin pemimpin di masyarakatnya. Di sebuah desa seumpama. Kalau tidak menjadi pemimpin di sebuah desa, minimal kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Jadi kita harus bisa memimpin diri kita dengan baik dan benar. Hal ini ditegaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. An Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, rawahul Bukhari, yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpin. Kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Bagaimana kita bisa memimpin diri kita? Bagaimana cara kita memimpin diri kita? Apakah kita bisa memimpin diri kita dalam kehidupan di dunia ini dengan baik dan benar? Ataukah kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri sehingga kita terbawa dan tergoda oleh hawa nafsu serta ujian-ujian dan godaan-godaan yang lain. Jikalau kita bisa memimpin diri kita, maka di dunia kita pun bahagia dan tenang, dan di akhirat pun kita akan bahagia selamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hadis tersebut kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita bahwa semua manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Apapun yang kita lakukan di dunia, baik itu ucapan dan perbuatan, akan dimintai tanggung jawabnya. Karena itu, sebagai
seorang muslim atau anak muslim, kita harus menjaga ucapan dan perbuatan. Orang yang selalu menjaga ucapan dan perbuatan dari hal-hal yang tidak baik, maka hidupnya akan bahagia. Salah satu perilaku bertanggung jawab adalah disiplin terhadap waktu. Sesuai dengan hadis Arba'in yang ke-12 tentang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW di sebuah hadisnya menegaskan bahwa kalau perbuatan tersebut tidak berguna, maka sebaiknya ditinggalkan. Hadisnya sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadisun hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuh hakadha. Yang artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan keislaman seseorang ialah jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Baik itu tidak bermanfaat di dunia maupun tidak bermanfaat di akhirat nanti. Seorang muslim bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan waktu yang digunakannya. Waktu sangat berguna sekali. Ada pepatah Arab mengatakan, al-waktu kas-sahab. Waktu itu bagaikan awan. Jika sudah berlalu, maka tidak bisa ditarik kembali. Ada juga pepatah Arab mengatakan, al-waktu kas-sayfi. Illam taqta'hu qata'aka. Yang artinya, waktu itu bagaikan pedang. Jikalau kita tidak bisa menggunakan pedang tersebut dengan baik, maka bisa-bisa pedang itu yang akan memotong kita sendiri. Begitu juga waktu. Jikalau kita tidak bisa menggunakan waktu dengan baik, maka kita pun akan tergilas oleh waktu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seorang muslim melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat, maka dia berarti menyia-nyiakan waktu tersebut. Kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim karena dia tidak memanfaatkan waktunya dengan baik, maka kadang kewajiban tersebut terlupakan. Begitu pula tanggung jawab yang diberikan kepada seorang muslim. Ini pun harus dilakukan dengan baik dan benar. Jikalau tidak dilakukan dengan baik dan benar, tentu akan merugikan dirinya sendiri dan ada kalanya juga merugikan orang lain. Oleh karena itu, seorang muslim seharusnya senantiasa mengisi hari-harinya dengan kegiatan yang bermanfaat. Menyibukkan diri dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan kita dari mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Namun bukan berarti kita tidak boleh bermain atau bergurau. Boleh saja, asal tidak dilakukan terus-menerus dan merugikan orang lain. Karena bermain atau bergurau itu dapat membuat pikiran kita menjadi fresh, menjadi segar kembali. Tidak jenuh dalam kehidupan ini. Hadirin rahimakumullah. Kemudian perilaku berikutnya adalah perilaku tawadhu. Apa sih tawadhu itu? Tawadhu itu artinya rendah hati. Bukan rendah diri. Rendah hati.
tidak sombong atau takabur atas kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh sombong karena semua ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Tawadhu bukan berarti merendahkan diri di hadapan sesama manusia, melainkan merendahkan diri dan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sikap ini dilandasi kesadaran akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 63, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Jadi kalau orang itu rendah hati, biarpun dia dihina oleh orang lain, maka yang keluar dari mulutnya yang diucapkan adalah ucapan-ucapan yang baik dan selamat. Tidak ada yang menyakiti orang lain. Anak yang tawadhu akan bersikap tenang, sederhana, dan senantiasa menyadari bahwa segala kelebihan yang ada padanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Anak yang tawadhu tidak merasa bangga dengan kelebihan yang dimilikinya, tetapi tidak juga berkecil hati dengan segala kekurangan yang dimilikinya. Ia selalu menjaga hati dan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muslim, sebagai anak muslim, kita harus menerapkan perilaku tawadhu dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku tawadhu adalah bagian dari bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara contoh perilaku tawadhu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan perilaku ramah, santun, dan berteman dengan siapa saja. Yang kedua, tidak suka menonjolkan kemampuan diri dan memandang rendah teman-teman yang lain. Yang ketiga, berpakaian sederhana walaupun anak orang kaya ataupun pejabat negara. Hadirin rahimakumullah. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang sombong atau takabur. Apa sih sombong itu? Sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan menghina orang lain. Itu sombong. Menolak kebenaran. Contoh, sholat 5 waktu hukumnya adalah wajib. Fardhu ain bagi setiap muslim. Seumpama ada seseorang kemudian disuruh atau diingatkan oleh anak kecil. Pak, Bu, sudah waktunya sholat, kok belum sholat? Kemudian orang dewasa tersebut membantah. Ah, kamu anak kecil tahu apa? Sana. Kemudian orang tua tersebut tidak menghiraukan anak kecil tadi
dan sampai lupa tidak sholat fardu, maka orang dewasa tersebut yang mengabaikan peringatan anak kecil itu termasuk orang yang sombong. Ya. Yang pertama, dia tidak menerima kebenaran bahwa sholat 5 waktu adalah wajib fardu ain bagi setiap muslim. Yang kedua, dia sudah menghina anak kecil. Dianggapnya tidak tahu apa-apa, padahal pengetahuan anak kecil tersebut adalah benar. Itu saja hadirin, semoga ada gunanya khususnya bagi saya dan umumnya bagi pemirsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.